break generation ini tekanan sosial itu. Betul, tadi ya Mas ya. Jadi yang ngebuat kita sendiri pun jadi goyang ya. Jadi kok orang-orang bisa punya segitu, kenapa kita belum ya? Bontot, reksadana ya. Mungkin sedikit nih ya, sedikit secara definisinya dulu. Jadi secara definisi, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya akan diinvestasikan di portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, ini salah satunya Insight. Nah, selanjutnya Sobat Insight pun tidak perlu khawatir karena reksadana ini Mas Bontot sudah diatur di dalam undang-undang. Ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 98. Undang-Undang Pasar Modal. Nah, itu di tahun, jadi not to worry di sini Sobat Insight terkait reksadana, karena reksadana pun dari tahun 98 itu sudah diatur tentang keberadaannya. Jadi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya, Mas Bontot. Nah, oke. Lalu reksadana ini punya jenis-jenis produk yang cukup beragam, Mas. Oke, jenisnya banyak ya berarti ya? Banyak, beragam. Jadi dia mengcover mulai dari profil risiko yang konservatif, yang rendah, sampai profil risiko yang agresif sekalipun, Mas. Gitu. Jadi, nah ini memang jadi bisa dibilang reksadana ini menjadi satu jawaban ya untuk Sobat Insight atau untuk teman-teman investor yang mungkin selama ini membutuhkan instrumen investasi, tapi mungkin kurang memiliki waktu untuk mengelola, seperti melakukan analisis teknikal, fundamental yang harus diperhatikan setiap harinya, tapi ingin mendapatkan return yang lebih tinggi daripada instrumen perbankan seperti deposito ataupun tabungan. Nah, disinilah hadir yang namanya reksadana. Oke, sedikit jelasin dulu ya, Mas Bontot. Boleh. Kalau misalnya untuk jenis reksadana yang paling konservatif. Konservatif tuh apa sih? Resikonya paling rendah. Nah, ini biasanya investor-investor konservatif ini adalah orang-orang yang toleransi terhadap risikonya nih cukup rendah ya, Mas ya. Cukup rendah nih, jadi dia nggak bisa mentolerir resiko. Kalau bisa nggak ada risiko atau kecil sekali yang bisa dia tolerir, nah ini konservatif. Nah, itu ada yang namanya reksadana pasar uang. Nah, ini untuk reksadana pasar uang, isiannya itu kurang lebih instrumen pasar uang atau kumpulan atau gabungan dari deposito, Mas, dan obligasi atau bonds yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Gitu. Nah, ini untuk reksadana pun juga udah cukup lengkap ya teman-teman, mulai dari yang jenisnya konvensional ataupun yang syariah sekalipun gitu. Jadi ntar isiannya pasti akan disesuaikan. Oke, lalu selanjutnya yang kedua, Mas Bontot, kita naik lagi sedikit ke klasifikasi risikonya nih. Dari yang paling rendah tadi, kita naik lagi sedikit, ada yang kedua namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, ini untuk reksadana pendapatan tetap, isiannya itu minimal 80% itu instrumen obligasi atau efek utang, Mas. Baik kalau misalnya dia produknya syariah berarti isinya dia sukuk, instrumen syariah. Kalau misalnya dia non syariah konvensional berarti isiannya ini obligasi non syariah. Seperti itu. Nah, itu jadi isiannya minimal 80% obligasi. Oke, kita naik lagi, Mas, ke klasifikasi risiko atau profil risiko yang lebih tinggi lagi. Nah, ini tadi kan udah konservatif, berarti dari pasar pendapatan tetap itu yang moderat. Nah, ini sekarang kita naik lagi ya, Sobat Insight, ke klasifikasi risiko yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi yaitu reksadana campuran. Nah, ini berarti yang campuran ini tuh sudah moderate to agresif kali ya, Mas ya. Udah menuju agresif nih. Kenapa sih dibilang menuju agresif? Sesuai namanya, Mas Bontot. Campuran. Nah, itu campur-campur tuh, yang dimana di dalamnya tuh udah ada efek saham, ada efek obligasi maupun efek pasar uangnya tadi gitu. Cuman memang biasanya lebih berat ke obligasi ataupun sahamnya ya, Mas gitu. Jadi udah cukup mengikuti pasar tuh dia, apalagi di situ ada instrumen sahamnya gitu, Mas Bontot. Nah, baru kita naik lagi ke risiko yang paling tinggi untuk investor-investor yang agresif, itu ada yang namanya reksadana saham. Nah, ini untuk reksadana saham, secara aturan reksadana saham itu minimal ditempatkan 80% pada efek saham. Jadi gitu tuh, Mas, kurang lebih kalau kita mau bahas reksadana. Jadi sebenarnya reksadana tuh lengkap ya, Mas ya.
Jadi mungkin di sini untuk Sobat Insight yang masih ragu-ragu atau masih maju mundur. Aduh, takut deh. Apalagi ini kan banyak cerita-cerita. Serem ya Mas ya? Soal dunia investasi yang padahal itu bukan investasi. Investasi bodong itu padahal bahkan itu pun bukan investasi ya Mas? Betul banget. Nah ini jadi bisa dimulai small steps lagi. Bisa mulai dari reksadana pasar uang tadi itu Mas. Iya, betul. Karena dia memang si reksadana pasar uang tadi karena isiannya kumpulan dari deposito dan obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun, bisa dibilang untuk reksadana pasar uang ini kita apple to apple-kannya dengan produk deposito perbankan Mas. Gitu. Jadi secara isian dia kumpulan deposito juga, tapi secara return bisa lebih optimal dibandingkan deposito perbankan. Apalagi ini enaknya ya Mas, untuk reksadana nih udah net loh, udah nggak dipotong pajak. Oh iya itu. Ya kan, itu yang paling paling betul. Kalau produk perbankan masih 20% pajaknya. Kalau kita beli obligasi atau beli sukuk langsung itu pajaknya 10%. Nah, ini kalau untuk reksadana itu sudah net ya Mas Bontot, udah nggak ada pemotongan lagi. Dan bukan berarti kita nggak ada pajak, yang sebenarnya ada. Betul, ya. Sebenarnya gitu. ada. Sebenarnya ada, tapi sudah dibayarkan duluan oleh manajer investasi di dalam pengelolaannya. Nah itu enaknya, jadi tidak dibebankan oleh ke teman-teman semuanya. Gitu. Betul. Di Invest Now nih, Insight ini kan juga memiliki 3 produk ya. Kita ada produk reksadana pasar uang Insight Money Syariah. Lalu selanjutnya kita ada reksadana pendapatan tetap iHatch dan iGovernment. Nah, kita punya 3 nih Mas Bontot. Mungkin boleh jelasin nggak Mas Bontot supaya Sobat Insight tahu nih gimana sih caranya beli reksadana Insight melalui Invest Now. Oke, jadi Sobat Insight ya seperti yang Al tadi sebutkan, ini kayak gampang banget buat beli reksadana Insight di Invest Now. Jadi kalian tinggal buka di browser kalian, di HP ataupun di komputer kalian, ketik investnow.id. Nanti akan muncul halaman website dari investnow.id. Nanti kalian di sana tinggal daftar, terus kemudian nanti kalian tinggal KYC seperti biasa. Ikuti aja panduannya, tidak sulit dan itu cepat selesai juga. Terus kemudian kalian tinggal di bagian tab reksadana, kalian tinggal cari, klik juga Insight. Nanti akan muncul ada 3 produk unggulan dari Insight ya. Itu ada pertama dari ada produk iHatch, ada produk iGovernment, ada juga Money Syariah. Nah, itu kalian tinggal pilih aja sesuai dengan profil resiko kalian dan juga tujuan keuangan kalian. Betul. Gitu ya. Pilih, klik beli, nanti kalian bisa lihat prospektusnya, fund fact sheet-nya, segala macam. Lalu kalian bisa beli dan itu bisa dimulai berapa Al? Buat 100.000 rupiah itu murah banget gitu ya. Setara uang nongkrong ya Mas. Setara uang nongkrong gitu. Lebih murah bahkan ya. Lebih murah gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak ada hambatan sama sekali untuk memulai berinvestasi. Jadi beli dan kalian insya Allah kalian bisa berinvestasi dimulai dari 100.000, suatu saat nanti akan jadi miliaran. Amin ya. Amin. Di investnow.id ya. Gitu Ali. Oke. Nah, jadi benar teman-teman yang tadi Mas Bontot udah sampaikan ya. Jadi untuk salah satu keunggulan reksadana ini itu adalah nominal pembeliannya Mas, yang cukup affordable lah ya, gitu kan. Terjangkau jadi lah. terjangkau, sangat terjangkau gitu, karena mungkin yang memang sebelumnya banyak nih orang-orang yang mungkin mau investasi selalu maju mundur dengan alasan aduh belum siap deh gue dana, belum ada deh gue dana untuk investasi. Nah, ini di sini Sobat Insight yang mungkin masih seperti itu, mungkin bisa satu kali nggak batal nongkrongnya atau hujan jadi nongkrong. Iya kan, karena hujan nggak jadi nongkrong. Nah, itu mungkin uang harus untuk nongkrongnya bisa coba tadi dibuka di investnow.id, lalu langsung klik reksadananya Insight. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang baru nyoba nih, baru pengen tahu seperti apa sih, nah itu mungkin bisa coba dulu ke reksadana pasar uang. Nah, itu yang namanya Insight Money Syariah. Nah, itu yang tadi aku sampaikan, itu apple to apple dengan deposito lah ya Mas ya, karena memang secara isiannya kembali lagi kumpulan dari deposito ataupun obligasi yang sudah mau jatuh tempo. Jadi seperti itu teman-teman. Reksadana memang lebih cukup banyak ya. Pokoknya jangan banyak mikir deh ya, jangan ragu-ragu, dicoba dulu deh. Dicoba dulu suatu saat nanti rasain lah, ditungguin rebahan, atau kadang-kadang kalau mau dicoba ya lupain dulu lah. Betul. Tiba-tiba kita melihat returnnya di akhir bulan di akhir bulan atau berapa bulan kemudian. Betul, atau berapa bulan kemudian, ntar baru ya
baru berasa ya Mas baru ya. berasa ya. experience-nya. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong nih Al. Gimana Mas? Kayaknya saya pernah diajak nih, kayaknya saya jadi ingat dulu kita kan pernah ada CSR bareng dan itu dari Insight ya. Betul. Dan itu kayaknya seru banget ya. Kayaknya ini udah sering dilakukan. Jadi saya kebetulan dapat kesempatan ngikut tuh sekali diundang ya. Itu saya pengen diharapin diundang lagi sih besok-besok ya. Siap-siap main-main. Itu teman-teman. Ya, seru banget. Itu memang programnya seperti itu atau gimana ya? Kayak seru banget deh kalau saya lihat Insight kegiatannya. Oke, thank you Mas Bontot. Oke, Sobat Insight, menjawab pertanyaannya Mas Bontot juga ya. Jadi, Insight ini adalah manajer investasi dengan tagline yang cukup unik Mas Bontot. Namanya Transforming Investment into Social Impact. Wow. Nah, itu jadi apa nih? Transforming investment into social impact, menjadi dampak untuk masyarakat, untuk impact kepada masyarakat. Nah, oke. Jadi teman-teman, dari seluruh reksadana yang Insight kelola, jadi kurang lebih Insight ini mengelola lebih dari 50 produk reksadana Mas Bontot. Nah, dari semua produk reksadana itu, yang menjadi keuntungannya Insight, ini yang menjadi keuntungannya Insight ya teman-teman, itu kita keluarkan kurang lebih maksimal kurang lebih 1% dari keuntungan Insight untuk dana CSR. Gitu. Jadi makanya nih kalau Mas Bontot tanya kok Insight cukup melekat sih sering CSR nih, bahkan pernah diajak Investnow segala macam. Nah, itu memang kita selalu ada Mas. Gitu. Jadi selama teman-teman Sobat Insight yang berinvestasi di reksadana Insight itu secara tidak langsung selain berkemungkinan mendapatkan potensial gain ya Mas ya, mendapatkan keuntungan pada investasinya, tapi secara tidak langsung Sobat Insight ini sudah beramal atau berbagi untuk sesama, untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ini yang bikin saya jatuh cinta sama Al. Bukan Al, bukan. Insight. Maaf. Bukan Al. Aduh, istri saya tahuan nanti. Aduh, repot. Ini bisa diedit ya, harusnya bisa diedit ya. Ya pokoknya gitu. Saya jatuh cinta dengan Insight tuh salah satunya karena alasan ini. Maksudnya menariknya di sini. Ya, dan mungkin saya pikir ada banyak juga investor-investor yang yang mau menginvestasikan di Insight karena masalah ini, jatuh cinta dengan soal CSR-nya, dengan social responsibility-nya dan segala macam. Itu menurut saya keren banget dari Insight. Thank you Mas Bontot. Jadi memang kita berusaha sebisa mungkin kita komit ya Mas ya. Jadi tidak hanya dari satu produk saja yang kita gunakan skema seperti itu, tapi ini seluruh produknya tuh ada Mas gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, semua yang berinvestasi di Insight secara tidak langsung sudah pasti itu sudah kembali ke masyarakat, sudah berbuat sesuatu lagi, sudah mengembalikan sesuatu kepada masyarakat. Oke, mantap. Nih nggak nyangka kita ngobrol nggak lihat waktu ya Mas Bontot ya. Betul, udah lumayan lama nih ternyata kita ngobrolnya. Dari semua obrolan kita nih yang sudah cukup panjang dan lebar. Tolong dong, kalau zaman sekarang tuh kalau nggak di closing pakai quotes tuh kurang gitu ya, coba. Anak senja banget. Senja banget, coba dong tolong kayak Mas Bontot konklusinya nih, quotes-nya dari Mas Bontot apa nih terkait Geprek Generation, gimana Jadi Mas? buat teman-teman Geprek Generation, I feel you, gue tahu rasanya jadi Geprek Generation, tapi pesan gue cuma ini, bahwa terang gelap masa depan kalian, apinya adalah kau sendiri. Gitu ya. Jadi kalian adalah yang punya andil penuh terhadap masa depan kalian, dream kalian, harapan kalian. Jadi jangan pikirkan omongan orang lain. Jalani apa yang kalian yakini dan apa yang terbaik buat kalian. Itu. Asik. Keren. Gue curiga nih sebenarnya ini sering jadi host ini ya, motivator ya sebenarnya. Iya, gitulah. Oke. Jadi teman-teman seperti yang kata Mas Bontot bener tadi ya, sampaikan bilang betul banget. Jadi ingat, fokus dengan diri sendiri. Setiap orang punya timing yang berbeda ya. Jadi jalan hidup orang lain tentunya akan beda dengan jalan hidup kita semua. Yang penting kita fokus sama diri sendiri. Oke teman-teman, Sobat Insight, terima kasih sudah pantengin kita berdua nih dari tadi. Saya Alifah dari Insight. Saya Bontot Pandawa dari Investnow. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Thank you.